Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norahimana Bila Nurun Najah, mahasiswa dari Prodi STR Gizi dan Dietetik, Politeknik Kesehatan, Kemenkes Semarang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan nabati. Kualitas dan keamanan bahan pangan yang sangat penting dalam mendukung kualitas kesehatan masyarakat. Namun, banyak jenis mikroorganisme patogen yang dapat mengkontaminasi bahan pangan dan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Penyakit akibat makanan umumnya disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang dapat mengkontaminasi bahan makanan tertentu. Ancaman kontaminasi tersebut mengakibatkan masalah kesehatan serius baik di negara maju maupun berkembang. Proses produksi makanan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi persiapan, pengolahan, dan penyajian makanan. Keterlibatan manusia dalam proses pengolahan makanan sangat besar, sehingga penerapan sanitasi perlu mendapat perhatian khusus karena manusia berpotensi menjadi salah satu mata rantai dari penyebaran penyakit, terutama yang disebabkan oleh mikroorganisme melalui makanan. Contoh bakteri patogen yang sering menjadi penyebab penyakit pada manusia adalah E. coli, Shigella dysenteriae, dan lain-lain. Patogen-patogen tersebut dapat ditemukan pada beberapa jenis bahan pangan seperti bahan dasar pangan, makanan setengah matang, serta makanan siap saji. Analisis bakteri patogen penting untuk mengetahui jenis bakteri penyebab penyakit, sehingga penyakit akibat bakteri patogen dapat ditangani dengan tepat. Selain itu, identifikasi bakteri patogen penting untuk melakukan antisipasi terhadap risiko dan penyebaran penyakit yang ditimbulkan bakteri patogen di masyarakat. Prosedur deteksi penyakit akibat kontaminasi patogen pada bahan pangan menggunakan standar identifikasi isolat pada kultur dengan media tertentu. Namun, prosedur standar tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diketahui hasilnya. Metode identifikasi konvensional meliputi serangkaian prosedur subkultur dan identifikasi biotipe serotipe yang meskipun memberikan hasil yang sensitif, tetapi membutuhkan waktu yang relatif lama. Pengembangan metode deteksi patogen pada makanan yang relatif cepat dengan hasil yang akurat, sensitif, dan spesifik sangat diperlukan untuk mencegah semakin menyebarnya penyakit akibat infeksi patogen melalui makanan. Yang pertama, identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani, yaitu daging sapi. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya sebagai berikut. Ada BSC, Biological Safety Cabinet, cawan Petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nepelometer, BD-Ponix, gelas benda, pipet tetes, loop, sampel olahan daging sapi yang direbus dan dibumbu, BHI atau Brain Heart Infusion, saline broth, APW atau Alkaline Peptone Water, TSA, triptik soya agar, SS, Salmonella Shigella, XLD, Pseudomonas lysine deoxycholate, EMB atau eosin methylene blue, MC, McConkey, dan CR, Chromocall. Kemudian ada MSA atau mannitol salt agar, TCBS, ID Bird, dan antiserum H7. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita melakukan preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya. Cara yang pertama, sampel daging sapi yang direbus dan dibumbu dicacah hingga halus. Yang kedua, kemudian diinokulasikan ke medium pengkaya BHI, saline broth, dan APW secara aseptik. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian inokulasi pada medium selektif. Yang pertama, sampel daging sapi diinokulasikan ke medium selektif yaitu TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, CCBS dengan strict white method. Yang kedua, sampel dari BHI diinokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, MSA. Sampel dari saline broth diinokulasikan ke medium SS dan XLD, sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium CCBS. Yang ketiga, sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian, inokulasi bakteri tersangka pada BHI.
Cara yang pertama, koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif Cr, EMB, Mc. Salmonella sp pada medium selektif SS, XLD, Staphylococcus sp pada medium MSA, Bacillus sp pada medium TSA, dan Vibrio cholerae pada medium TCBS diinokulasikan ke BHI. Cara yang kedua, caranya diambil menggunakan ose untuk koloni berukuran besar. Yang ketiga, gunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Yang keempat, sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian uji penegasan pada medium selektif. Cara yang pertama, isolat bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strict plate method. Yang kedua, isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA, isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan kepada TSA, isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan kepada TCBS, dan isolat yang berasal dari CR, EMB, MC diinokulasikan pada MC. Koloni positif ditandai dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut pada medium MC. Pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif dengan karakteristik koloni berwarna. Pertumbuhan koloni Bacillus sp pada medium TSA adalah positif karakteristik koloni berwarna putih sampai abu-abu. Kemudian untuk bahan pangan nabati, yaitu identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati, yaitu susu kedelai. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu autoklaf, botol pengencer, cawan Petri, gelas Erlenmeyer, gelas piala, inkubator aerob, lampu spiritus, laminar airflow atau LAF, oven, ose bulat, spoit, sendok tanduk, tabung reaksi, tabung Durham, timbangan analitik, aquades, etanol 70%, medium mannitol egg yolk polymyxin agar atau MYPA, medium Webton water atau PW, medium cyanide cysteine broth atau SCB, medium Vogel-Jansen agar atau VGA, medium Salmonella Shigella agar atau SSA, dan sampel susu kedelai tanpa merek. Untuk cara kerjanya, yang pertama sterilisasi alat. Alat-alat yang digunakan dicuci lalu dibilas dengan air suling, kemudian disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam untuk alat gelas. Alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan dengan menggunakan lampu spiritus selama 30 detik. Alat-alat karet, plastik, atau yang tidak tahan pemanasan dengan suhu tinggi disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang ketiga, pengenceran sampel. Sampel susu kedelai tanpa merek dibuat pengenceran 100 sampai 10 pangkat min 4 atau sesuai derajat kombinasi bahan. Dengan cara aseptik, sampel susu kedelai tanpa merek diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam botol pengencer steril, kemudian ditambahkan 9 ml air suling steril dan dihomogen, maka diperoleh pengenceran 100. Untuk pengenceran selanjutnya, dipipet 1 ml dari 100 dimasukkan ke dalam botol pengencer yang berisi 9 ml air suling steril, dihomogenkan dan diperoleh pengenceran 10 pangkat min 1. Demikian selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama untuk pengenceran 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan 10 pangkat min 4. Yang keempat, identifikasi bakteri Salmonella sp. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada pengenceran 10 pangkat min 1 untuk diinokulasikan ke dalam medium cyanide cysteine broth atau SCB 9 ml. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya endapan coklat. Hasil yang diperoleh diinokulasikan dengan metode tuang pada medium Salmonella Shigella agar atau SSA. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh. Dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam dengan zona kuning. Yang kelima, identifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada masing-masing pengenceran 100, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2 untuk diinokulasikan ke dalam medium. Medium yang digunakan yaitu Webton water atau PW 9 ml, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif terjadi kekeruhan disertai dengan terbentuknya endapan pada dasar tabung. Kemudian dilanjutkan pada medium selektif
reaktif yaitu medium Vogel-Janssen agar atau FJA diinokulasikan dengan metode tuang. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh, dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam pada zona kuning. Kelima, identifikasi bakteri Bacillus cereus. Sampel dipipet secara aseptis banyak 0,25 ml dari setiap pengenceran, yaitu 10 pangkat men 1, 10 pangkat men 2, dan 10 pangkat men 3. Kemudian diinokulasi di atas permukaan Magneto-Egiol polymyxin agar atau MYPA. Setelah itu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh. Koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni berwarna merah muda pada medium Magneto-Egiol polymyxin agar atau MYPA. Dari hasil analisis kuantitatif yaitu identifikasi bakteri patogen Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus, serta analisis kuantitatif yaitu identifikasi mikroba patogen Salmonella sp, menunjukkan bahwa semua sampel memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia tentang produk susu kedelai. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.